Halo teman-teman semua, balik lagi di channel BHP Code. Pada video sekarang kita akan lanjut lagi untuk aplikasi e-commerce-nya. Dan di video sebelumnya kita sudah berhasil mengatur dari hak akses dari admin dan juga user ya menggunakan middleware. Nah, sekarang kita akan lakukan modifikasi pada bagian halaman front end-nya ya teman-teman semua. Jadi kita akan coba untuk meload dari setiap kategorinya ya yang ada di database admin juga kita akan load ke setiap dari menu-menu yang ada di front end ini. Nah, namun sebelumnya kita akan coba integrasikan dulu untuk halaman language-nya atau untuk sesi dari bahasanya, di mana di sini kita sudah memiliki dua bahasa ya. Kalau misalkan kita klik pada bagian kategori, di sini kan ada name untuk bahasa dari Inggris dan juga ini name untuk bahasa dari Indonesia. Nah, kita akan coba terapkan di sini ya di pada bagian language yang ini ya. Jadi nanti semua menu-menunya juga ketika kita klik Inggris ya bahasa Inggris semua, ketika klik bahasa Indonesia semua. Oke, caranya saya menggunakan cara seperti ini teman-teman semua. Teman-teman bisa masuk aja ke halaman ini, kita close dulu aja ya untuk halaman di backendnya. Kita sekarang masuk dulu ke halaman dari front end yang ini. Posisinya berarti ada di store resources, kemudian view, kemudian front end, body, header. Nah, di halaman header kita lihat di sini ada bagian English, French dan juga Inggris untuk language-nya. Nah, di sini ya yang ini posisinya. Oke, kita ubah aja. Misalkan di sini English, di sini Indonesia gitu ya. Siap. Kemudian untuk ininya misalkan language seperti ini. Kita coba save all dulu, kemudian kita refresh. Nah, jadi kira-kira seperti ini teman-teman semua, ada English, ada Indonesia. Ketika klik Indonesia maka semua ininya ya menjadi bahasa Indonesia semua gitu ya. Kita balik lagi ke sini ke kode editornya. Di sini kita lakukan saja pengkondisian, tapi kita get berdasarkan session if ya seperti ini, if session get, apa yang di get yaitu language, sama dengan IND untuk Indonesia misalkan. Kemudian di sini add and if, dan di sini kita lakukan else, add else seperti itu ya. Jika misalkan Indonesia, maka yang akan tampil Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalkan English jika yang tampil ya yang di get adalah session Indonesia, maka yang tampil Indonesia gitu ya. Kalau misalkan bukan Indonesia, maka tampilnya yang English, secara default yang English. Kita coba save all, kemudian refresh ya. Nah, di sini udah muncul yang Indonesia untuk name-nya, tapi yang di get ini adalah English gitu ya. Tapi kalau misalkan kita klik Indonesia, maka Indonesia yang akan tampil untuk bahasanya. Nah, supaya dia dinamis, ketika kita klik berubah menjadi English, maka kita harus buat dulu untuk controllernya. Kita akan buat dulu routing dan juga controllernya. Teman-teman masuk lagi ke projectnya di sini. Dalam e-commerce ya. Kemudian di sini CMD. Kita buat dulu controllernya, PHP artisan make controller. Kita lihat controllernya untuk front end
Nah, di sini untuk back end, di sini untuk front end. Berarti controller front end, nama controllernya apa? Nah, kita akan buat di sini. Berarti masuk ke front end slash nama controllernya yaitu language controller. Oke, kita sudah buatkan untuk controllernya. Di sini ada language controller. Di sini kita buat rootnya ya. Kita sudah buat nih untuk controllernya. Kemudian kita rootnya buat language English seperti ini. Untuk English misalkan saya gunakan kode aja atau gunakan singkatan. Kemudian untuk Indonesia root language IND gitu ya, IND. Oke, kemudian kita akan buat rootnya di dalam web root supaya dynamic. Di bawah nih root all front end. Di sini kita buat root. Kita copy aja yang ini deh. Copy, paste. Kemudian di sini apa nih? Language IND begitu ya. Kemudian name rootnya ini kita copy, name rootnya masukkan ke sini untuk namenya, dan controllernya diarahkan ke front end language ya, language controller. Oke, untuk metodenya kita buat aja misalkan di sini IND gitu. Terus kita copy lagi ini yang English, IN language IN seperti itu, ininya juga IN. Nah, sama ya dengan yang ini untuk name rootnya. Oke, nah kalau misalkan udah seperti ini kita harus load dulu si controllernya. Kita harus load dulu di atas di sini. Ini kita load controllernya yaitu language controller. Oke, kemudian di sini kita buat metodenya yaitu untuk Indonesia yang ini di dalam controller language controller. Di sini kita public function, nama metodenya IND. Kemudian di sini session yang ada di sini kita get sessionnya, kita get session. Kemudian get dari mana? Get dari ini. Nah, name session ya. Kita ambil ke sini, paste. Kemudian session kita forget dulu ketika dia akan mengubah si sessionnya yang tadinya Indonesia jadi ke Inggris. Kita forget lagi si session language-nya. Kemudian di sini session kita put ya, put language dengan name ini IND. Oke, nah kalau udah seperti itu tinggal kita return, redirect back aja ya ke halaman yang sebelumnya atau ke halaman yang sama gitu. Jadi return redirect masih ke halaman yang ini. Nah, untuk yang English sama aja, ini metodenya IN, kita copy aja ini semua, kita paste, kemudian
Ini nama metodenya. Kemudian jika di putnya yang diambilnya yaitu in yang ini, sorry, yang di putnya berarti what, bentar, language English, in aja, in. Oke, ini Indonesia, ini English. Kita coba save all. Kemudian kita refresh. Kemudian kita coba masukkan klik Indonesia. Redirect, oke, ini salah di sini. String redirect. Return. Return, oke. Typo ya, kita save all, kita refresh lagi. Kemudian, nah ini udah muncul nih yang English. Kita klik, harusnya jadi Indonesia. Nah, kita klik yang Indonesia, harusnya nanti harus jadi English. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi English. Oke, kalau English ini ya berarti Indonesia ya yang di atasnya gitu ya. Berarti kita di sini lakukan aja pada bagian ini nih value-nya, drop down value-nya kita cut dulu. Kemudian di sini kita kasih pengkondisian, misalkan menggunakan if condition jika session yang di get-nya itu yaitu Indonesia, IND, maka yang akan tampil di sini bahasa begitu ya. Kemudian else language, tinggal di sini add and if. Save all, kita refresh. Nah, di sini udah muncul jadi bahasa ya, teman-teman semua. Nah, kalau misalkan udah bahasa, berarti yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Ini juga harus berubah menjadi bahasa Indonesia semuanya. Dan dari menu-menu semuanya, dan juga dari nanti produk deskripsi dari kategorinya. Ini kan udah ada nih, name Indonesia bisa dipakai ini langsung. Tinggal nanti kita integrasikan ke seluruh menu-menunya menggunakan session yang di get. Oke, kalau misalkan udah seperti ini kita tinggal ambil aja sessionnya juga, kita lakukan session pada menu yang lainnya, kita lakukan hal yang sama. Di sini kita coba untuk my account, mana nih my account? Nah, ini dia nih. Kita lakukan aja hal yang sama seperti ini. Kita get dulu, ini kita copy, kemudian kita paste di sini supaya nggak bingung nih. Saya kasih seperti ini aja. Language Indonesia berarti di sini akun gitu ya. Add else, my account, add and if. Save all, refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi akun.
Oke, kita coba ganti ke English. Oke, ini jadi language, ini jadi my account. Nah, teman-teman, nanti kita akan coba integrasikan dari setiap halaman atau dari setiap fitur dari menunya sesuai dengan bahasa yang kita get ya. Kalau misalnya Indonesia ya Indonesia semua, Inggris ya Inggris semua. Namun di video selanjutnya kita akan coba untuk getting data dari halaman admin yang sudah kita masukkan ke dalam database dari setiap kategori dan juga menu-menu yang ada pada halaman front-end kita integrasikan ke sini supaya halamannya bisa tampil dan juga bisa dinamik seperti itu ya, atau dinamis. Oke, teman-teman semua, semoga bisa mengikutinya dan jangan lupa support terus. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.